Setelah perang yang berlangsung begitu lama antara Rusia dengan Ukraina, kini hal yang mengejutkan kembali menjadi sorotan media internasional. Pasalnya Jenderal Pengendali Nuklir Rusia tewas dalam serangan yang mengejutkan dan diduga adanya keterlibatan pimpinan negara aliansi NATO, yaitu Amerika Serikat. Namun walaupun Rusia menduga adanya keterlibatan Amerika Serikat, tetapi Pentagon kemudian dengan cepat merespon terkait ledakan bom yang menewaskan Letnan Jenderal Igor Kirillov yang merupakan Komandan Pasukan Pertahanan Radiologi, Kimia, dan Biologi Rusia bersama asistennya di Moskow pada 17 Desember 2024 kemarin. Dalam pernyataan terbaru Pentagon, negeri Paman Sam dengan tegas membantah terlibat dalam kejadian tersebut yang diyakini merupakan operasi intelijen Ukraina. Kami tidak mengetahui operasi ini sebelumnya, kami tidak mendukung atau memfasilitasi aktivitas semacam itu. Sebagaimana pernyataan juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder mengutip dari media RT pada 20 Desember 2024. Selain itu, Pat Ryder mengatakan bahwa dia tidak mengetahui laporan tentang ledakan tersebut, tetapi tidak memiliki informasi tambahan selain yang tersedia di media. Senada dengan pernyataan Pentagon, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matt Miller, juga ikut angkat bicara dan menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mengetahui sebelumnya dan tidak terlibat. Miller juga menggambarkan Kirillov sebagai seorang jenderal yang terlibat dalam sejumlah kekejaman, meskipun dia tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai target yang sah. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, Kirillov tewas bersama asistennya pada 17 Desember kemarin akibat ledakan di luar apartemen di Moskow. Dalam ledakan itu, beberapa media internasional, termasuk Reuters, juga turut melaporkan bahwa pembunuhan ini diduga dilakukan atas perintah Dinas Keamanan Ukraina. Insiden serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Kiev menuduh Kirillov terlibat dalam penggunaan senjata kimia di medan peperangan, di mana tuduhan itu langsung dibantah oleh Moskow. Sementara itu, meskipun Ukraina sebelumnya secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, tetapi sumber anonim dari SBU menggambarkan jika Kirillov sebagai penjahat perang dan target yang sepenuhnya sah. Dari foto-foto di lokasi kejadian menunjukkan kerusakan parah pada pintu masuk gedung apartemen dan tubuh kedua korban tergeletak di tengah puing-puing tersebut. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait, Dmitry Medvedev yang menanggapi serangan tersebut kemudian mengatakan bahwa pihaknya akan membalas pembunuhan terhadap Letnan Jenderal Igor Kirillov oleh Dinas Intelijen SBU Ukraina di Moskow. Segala hal harus dilakukan untuk menghancurkan mereka yang memerintahkan pembunuhan Jenderal Kirillov, kata Medvedev dalam sebuah pertemuan pertahanan berlansir dari media ABC pada 20 Desember 2024. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, Jenderal Kirillov sendiri bertugas mengawasi pasukan perlindungan senjata nuklir dan senjata kimia militer Rusia. Pria berusia 54 tahun itu telah berada di Angkatan Bersenjata Rusia sejak tahun 1987. Ia juga berjasa mengembangkan sistem penyemburan api Bratos 2 Tosoka. Senjata itu dapat mengenai sasaran pada jarak lebih dari 10 km. Dan menjadikannya ancaman yang ditakuti di medan peperangan. Pembunuhan Jenderal Kirillov ini kemungkinan akan mendorong otoritas Rusia untuk meninjau protokol keamanan bagi petinggi militer dan mencari cara untuk membalas Ukraina. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait lainnya pada 20 Desember 2024, kini pasukan Rusia terus bergerak maju di wilayah Ukraina. Serangan Moskow akhir-akhir ini membuat Ukraina tak berdaya. Hal itu merujuk pada pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim jika telah merebut 2 permukiman baru di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Dalam serangan di bulan Desember ini, Rusia telah maju di Ukraina Timur selama berbulan-bulan
dan memanfaatkan keunggulannya terhadap tentara Ukraina yang kewalahan dan kalah persenjataan. Selain itu, pasukan Rusia juga terus mengintensifkan serangan terhadap pasukan Ukraina di wilayah Kursk yang kini masih menjadi wilayah peperangan sepanjang tahun ini. Di sisi lain, Sikorski mengatakan bahwa pasukannya kelelahan dan kalah jumlah di sepanjang garis depan sepanjang 1170 km di wilayah Ukraina. Ia juga menambahkan bahwa Rusia secara aktif menggunakan pasukan Korea Utara yang ikut mengalami kerugian besar. Sementara itu, informasi yang sama juga dilontarkan oleh pejabat Amerika Serikat, di mana seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan bahwa pasukan Korea Utara telah menderita beberapa ratus korban di wilayah Kursk, dan pangkat mereka berkisaran dari pasukan tingkat rendah hingga sangat dekat dengan puncak. Sementara di sisi lain, sebelumnya, serangan besar-besaran juga telah dilancarkan oleh militer Rusia terhadap fasilitas militer Ukraina. Hal tersebut terlihat pasca Rusia melancarkan rentetan serangan 93 rudal jarak jauh dan 200 drone ke wilayah Ukraina pada 13 Desember 2024. Militer Rusia kembali dikabarkan berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan F-16 Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan hal itu pada Minggu 15 Desember kemarin. Namun selain berhasil menjatuhkan pesawat jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina, pasukan Rusia juga dikabarkan berhasil menghancurkan 8 unit peluncur roket ganda HIMARS dan beberapa target darat lainnya. Informasi pertahanan udara Rusia yang menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 milik Angkatan Udara Ukraina, 8 peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 116 kendaraan udara tak berawak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan mengutip dari media TASS pada 20 Desember 2024. Namun meski demikian, pihak Kementerian Pertahanan Rusia tidak merinci lebih lanjut terkait serangan militer Rusia, termasuk tempat dan persenjataan yang digunakan untuk melumpuhkan aset militer Ukraina tersebut. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya perang Rusia-Ukraina ini telah memasuki hari ke-1029 sejak pertempuran antara kedua negara dimulai pada 2022 lalu, dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya perang kedua negara. Sejak Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO memberikan izin terhadap militer Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka dan menyerang Rusia, kedua belah pihak ini kini terus saling melancarkan serangan dan masing-masing mengumumkan keberhasilan penyerangan mereka.